Malam-malam, jam berapa nih? Setengah 9 lewat, kita jalan kaki di kota Samarinda. Menikmati penjelajah memang. Pokoknya aku penuhi obsesimu untuk Bismillah. Belum makan, belum datang makanan. Kasih nomor itu karena wangi ya. Lain bebek ayam. Kampung ya. Mbak, Dalam. wedang jadi tadi belum dikasih serai. Mau tambahin kah? Iya dong. Ya. Kan di pesannya tuh. Kasih ya. Jadinya wedang jahe. Lahir tapi masih bisa ditolerir. Tumis apa namanya? Papaya. Mana kok Mbak? Ban. Iya iya Mbak. Silakan. Makan. Punya teman yang suka videoin, teman satunya udah suka video. Buat memori. Karena Ustaz Hanan belum tentu ketemu lagi di Samarinda. Ketinggalan. Makasih. Assalamualaikum. Oke, siap. Jadi siap. Balik lagi WhatsApp. Yeay. Paketan ngambil di mana? Itu taruh di Kasih. tangan ya, Kak? Ini apa? Untuk taruh di tangan. Kak, sopan Kak, yang baru datang Kak. Sebelah sini Kak. Yang baru datang sebelah sini Kak. Kasih. Masya Allah. Silakan. Ya silakan. Ya, silakan. Mbak dapat. Silakan Ibu, bagian situ diisi. Apa? Bisa yuk. Oh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Samarinda. Wah, tepuk tangan dong ya. Ini kenapa? Karena masih pagi. Apa kabar teman-teman Samarinda? Saya di sini ya, bukan merajomblo kan? Nanti itu ya ada bahasannya. Siapa di sini yang akhirnya baru pertama kali hari ini akan melihat langsung? Tidak perlu menjadi orang yang besar, tapi menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Cakep Ibu Dita, terima kasih banyak.
Apa kabar Ustaz? Sehat? Sehat kabar sehat. Alhamdulillah. Sehat teman-teman anak muda Samarinda. Jawab sehat. Kenapa kayak kurseng? Jawab. Pada terpukau. Jadi kita bahas apa pagi ini? Pagi ini kita bahas azab kubur ya. Takdir Ustaz. Takdir. Ya, sebentar. Kita mulai ya. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak muda sekalian, dari sekian banyak hadis-hadis tentang takdir, yang paling dekat dengan kehidupan menurut saya adalah hadis Tabrani tadi yang berkaitan dengan mental health, kesehatan mental. Karena hari ini salah satu di antara isu anak muda adalah mental issue, mental health, mental problem. Bukan berarti kalian mentalnya lecah, bukan. Cuma anak Gen Z ini lebih aware aja dengan mental issue ketimbang Gen sebelumnya, terutama Gen X, Gen Boomers dan seterusnya. Gen Z itu lebih aware aja. Kayaknya aku lagi burnout deh. Kayaknya itu lagi mental exhaustion. Apa tuh? Dia capek, ternyata istirahat belum capek banget habis kerja, baik ya? Nggak baik, namanya badan kita kalau udah capek ya dia butuh istirahat. Begitu juga dengan mental. Bebannya beda, kalau fisik bebannya adalah beban yang apa? Fisik kalau mental itu bebannya tanggung jawab, masalah, deadline dan seterusnya, tuntutan untuk hidup, sehingga bikin dia semakin burnout, semakin lelah, dan dia butuh yang namanya rahat nafs, rehat mental. Dan rehat mental itu beda dengan jiwa. Penyakit mental berbeda dengan jiwa. Jadi nggak usah malu kalau kita ngalamin mental problem. Itu bukan kelainan jiwa. Karena banyak orang yang masih nggak bisa membedakan ya. Ada yang mengalami mental dikira dia mengalami gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa itu gila. Kalau mental ya berapa aja. Ya sama kayak kita fisik capek, mental juga capek. Takdir yang membuat kita lebih yakin untuk menentukan masa depan. How? Gimana caranya? Kata para ulama ada 3 cara menyikapi takdir untuk kesehatan mental. Ada 3 cara menyikapi takdir untuk mendapatkan mental health, kesehatan mental dalam kehidupan kita. Jadi orang yang ciri-ciri mentalnya sehat itu dia optimis, dia lapang dada, sebagaimana firman Allah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Berarti Nabi itu orang yang sangat sehat mentalnya. Lapang dada beliau, lapang dada apa? Dadanya tuh muat untuk banyak beban dan masalah. Jadi dada manusia itu dalam konteks ayat itu kayak sebuah ruangan atau kayak sebuah tempat yang walaupun udah diisi dengan berbagai macam barang, itu tempatnya masih lega gitu. Kayak ruangan ini, ballroom ini diisi oleh kira-kira berapa orang? Tapi orang sama-sama dua ini.
Tapi yang satu lega, yang satu sempit, sesak, bahkan nggak karuan di dalamnya. Ternyata itu bukan tentang berapa banyak masalah, tapi seberapa lapang dada seseorang. Ada dua orang yang berbeda, dikasih masalah yang sama, tapi rasanya beda. Yang satu masih lapang, yang satu masih nyaman, yang satu lagi udah sempit, udah sesak, udah panik, udah panik bunuh diri, udah mengeluh. Kenapa? Apakah masalah dia lebih berat daripada yang pertama? Bukan. Bedanya dada dia lebih sempit daripada yang pertama. Jadi itu bukan tentang berapa banyak masalah yang kita dapatkan, kan semua orang punya masalah. Gak ada satupun di dalam ruangan ini yang gak punya masalah, dia gak ada. Bahkan semuanya bermasalah menurut saya. Coba kalau waktu itu saya nggak kuliah ke luar negeri, mungkin kami akan jadi menikah. Coba waktu itu kalau saya belajar lebih rajin, mungkin saya lulus. Coba waktu itu kalau saya nggak menjamin duit, mungkin uang saya masih utuh. Coba kalau waktu itu, coba kalau. Kan itu yang membuat kita terjebak di masa lalu. Kalimat lau seandainya. Kalimat lau, kalimat seandainya itu adalah kalimat jebakan syaitan. Jadi setan itu suka banget menjebak kita dengan andai-andai, dengan angan-angan, coba kalau, sehingga kita terus-terusan menyesali dan merasa bersalah dengan masa lalu. Sehingga Nabi mengatakan, jika engkau tertimpa dengan satu musibah, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada. Seandainya aku melakukan ini dan itu. Tapi katakanlah qadarullah ma syaa kana. Ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Sesungguhnya Allah membuka pintu-pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Apa yang membuat kita susah mengatakan seandainya? Kalau bukan dengan verbal, tapi dalam pikiran kita masih berandai-andai. Harus dong itu, kan gitu kan? Itu bikin kita terjebak di masa lalu. Apapun masalah kalian, mau tentang hubungan, mau tentang karir, mau tentang rezeki, coba ya. Waktu itu kalau aku beli emas tahun 2000 harus ngantri dari subuh, dan itu dibatasi satu orang cuma boleh 10 gram gitu kan ya. Dan waktu itu harganya masih murah, jadi kalau dengan gajian aku bisa nyisihin setengahnya buat beli emas. Dan sekarang mungkin harganya udah berapa juta, tapi ya kesel banget sih. Coba kalau waktu itu, coba hari ini bikin kita tuh ini masa lalu, gak pernah bisa benar-benar fokus dengan masa sekarang. Kita gak mikirin, yaudah dengan uang yang seadanya sekarang, apa yang kita bisa lakukan gitu. Apakah misalnya ditabung, apakah beli yen misalnya, apakah beli emas, apakah beli dolar, apakah investasi di mana, apakah bikin usaha gitu kecil-kecilan. Sekarang kerja daripada kita terjebak di masa lalu. Coba kalau waktu itu saya ikut apa misalnya ikut bisnis apa, patungan sama teman-teman dan segala macam. Coba kalau waktu itu saya beli rumah itu, pasti saya udah tinggal di sini sekarang udah mahal, dan itu dibeli orang lain berapa enggak? Ini tentang masalah harta. Apa lagi masalah hubungan? Coba kalau waktu itu saya lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Itu arti takdir. Jadi ketika kita bilang ini takdir Allah, artinya ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Artinya apa yang Allah tetapkan menimpa seseorang tidak akan meleset dari dia. Apa yang Allah tetapkan meleset dari seseorang tidak akan menimpanya. Itu makna pada Allah. Apa yang Allah tetapkan menimpa kita tidak akan meleset dari kita. Dan apa yang Allah tetapkan meleset dari kita tidak akan menimpa kita. Dan kita belajar meyakini itu. Ini sudah takdir Allah. Kapan takdir itu ditulis? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Artinya sekian miliar tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan kita. Takdir itu sudah dicatat di langit
di dalam sebuah kitab namanya Lauhul Mahfuz. Yang disebut orang lain, sebutir beras pun nggak akan jatuh ke dalam piring kita. Mau kalian pekerjaan jujur, mau korupsi, nggak ngaruh, sama rezekinya segitu-segitu. Jangan berhenti berharap dan berdoa kepada Allah ikhtiar yang terbaik sebelum 10 tahun, minimal 10 tahun. Setelah kalau kayak gitu, aku pernah ngalamin, pernah banget. Saya nggak ngomongin sesuatu yang nggak saya alami. Rata-rata yang saya bicarakan, saya pernah mengalami. Nggak semuanya sih. Itu jadi gosip. Oh jadi bapak patah hati Ustaz pernah juga. Nggak semuanya sih. Tapi sebagian besar yang sifatnya motivasi itu saya pernah ngalamin, karena kalau saya nggak ngalamin saya ngomong berarti fake dong. Nah jujur dong. Ada di antara masalah saya yang dulu 10 tahun yang lalu saya tagisi, kemudian sekarang saya syukuri. Ada yang bahkan 20 tahun baru saya kemudian tahu, oh ini maksudnya 20 tahun loh. Apa? Ketika saya baru pulang dari Mesir, namanya lulusan Al-Azhar kan kita kebayangnya sampai di Indonesia ngajar kan, karirnya ngajar di sekolah, di pondok pesantren, di kampus-kampus, gitulah karirnya. Pas baru pulang dari Mesir, saya melamar kerja. Waktu itu saya tinggal di Bandung, alhamdulillah sekarang tinggal di Bandung. Saya melamar kerja ngajar di sekolah-sekolah, nggak ada satupun yang keterima. Jangankan kampus, TK aja nggak keterima. Alasannya sama semuanya. Kami lebih banyak guru daripada murid, jadi belum membuka lowongan kerja. Maaf ya nanti kalau ada kesempatan kami telepon. Sampai sekarang tidak ada satupun yang telepon saya. Ada sih satu sekolah yang telepon saya, tapi undangan untuk ceramah di sekolah itu. Saya bilang kayak sambil bercanda. Coba kalian lihat bab tahun sekian. Ada nggak bab saya di situ? Saya pernah lamar kerja loh buat kalian. Oh gitu Ustaz, Masya Allah, gitu kita terima aja. Sekarang guru kan ceramah di situ buat guru-guru, buat siswa-siswanya. Dulu saya ngajar nggak diterima. Di situlah saya ngerasa gagal gitu. Capek-capek saya kuliah di Mesir, saya nggak diterima kerja di sini, saya ngapain? Akhirnya gara-gara nggak bisa ngajar, saya nulis buku. Awalnya nerjemahin dulu, karena nggak bisa nulis, akhirnya nerjemahin buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Saya tawarin nih hasil buku terjemah ini ke penerbit-penerbit, nggak ada yang mau nerbitin. Akhirnya saya nulis buku sendiri, tawarin lagi, nggak ada juga yang mau nerbitin. Gara-gara nggak ada yang mau nerbitin buku saya, karena waktu itu saya belum punya sosial media, nggak ada followers 10 juta sekian gitu. Kalau sekarang saya makan, kali ya, mungkin nggak pede juga sih saya. Tapi waktu itu benar-benar nggak ada yang mau gitu. Siapa sih ini? Akhirnya gara-gara nggak ada yang mau nerbitin buku saya, kepikiran bikin penerbit sendiri. Cari percetakan yang mau nyetak buku. Kalau penerbit kan gampang, yang modal itu kan cetak ya. Gak ada yang mau nyetak karena harus ada DP. Sampai saya nyari berhari-hari ketemu satu percetakan kecil yang ownernya tuh baik banget, dia percaya sama saya, dia mau mencetak buku saya 1000 eksemplar dengan akan saya bayar setelah 6 bulan. Baik dia tuh mau bantu lah ibaratnya. Akhirnya cetak di situ, udah dicetak, saya bingung nih jual buku mana nih. Waktu itu ada Islamic Book Fair di Bandung, tapi saya nggak bisa nyewa stand. Ada satu stand besar milik seorang ustadz yang terkenal di Bandung yang saya datang ke ustadznya, Ustadz boleh nggak saya minta izin tempat 1 meter persegi di depan standnya Ustadz untuk saya jual buku saya, nanti akadnya bagi hasil aja. Oh boleh, silahkan aja. Akhirnya saya dikasih satu tempat pojok standnya dia 1 meter persegi aja. Saya langsung cetak X banner, ada foto saya yang paling gede, pokoknya foto saya harus paling gede gitu kan, namanya kan ada pose. Fotonya nggak di studio, hasil yang ada di handphone saya cetak nih. Saya pakai baju kemeja putih, lagi duduk kayak gini, pas udah dicetak ketahuan, baru kelihatan ternyata di kantong saya ada uang 1.000 rupiah. Ngomong dikit itu 1.000 rupiah, angka 1000-nya lagi yang ngomong. Kan tulisnya ngomong angka 1.000, udah terlanjur dicetak, ya udahlah nggak bisa diedit lagi. Jadilah di situ ada nama bukunya, terus gambar saya gede di situ. Saya bikin explainer, saya taruh di sebelah buku, bukunya saya susun di meja bentuknya twister gitu biar menarik. Ada satu kursi kecil, saya duduk di kursi sebelahnya. Orang-orang nanya, ini buku siapa? Buku saya nulis. Oh ini ada yang nulis, belum kenal kan? Alhamdulillah pas Islamic Book Fair buku saya justru yang paling laris di dalam stand itu. Akhirnya diminta-minta lagi sama penerbit yang lain. Bahkan
di akhir acara konfer itu saya diminta untuk jadi speaker di acara, kan ada kayak seminar gitu kan, ada apa istilahnya, talk show-nya ya. Saya jadi speaker di talk show-nya. Sejak itu mulai rame. Saya bayar utang saya ke percetakan, cetak lagi 2.000, cetak lagi 3.000, sampai alhamdulillah berkembang. Singkat cerita, setelah berkembang, saya udah punya usaha penerbitan, kemudian ada usaha jual beli mobil bekas, karena emang saya senangnya mobil, main properti kecil-kecilan, dan beberapa usaha yang lain. Lama-lama saya mikir, bukan ini tujuan saya ke Al-Azhar. Jadi pengusaha bukan ini. Saya pengen ilmu saya bermanfaat buat dakwah. Singkat cerita, ketika udah settle secara ekonomi, saya tinggalkan semuanya, saya balik lagi ke on the track. Alhamdulillah akhirnya saya bisa beli satu kawasan 9 hektar di Bandung, bikin sekolah gratis, SD gratis, SMA gratis, tinggal di situ semuanya gratis, gurunya minimal di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR, walaupun sekolahnya gratis. Tapi itu butuh waktu 20 tahun dari sejak saya ditolak ngajar di sekolah-sekolah. Barulah setelah 20 tahun saya ngerti, oh ini alasan kenapa saya ditolak ngajar di sekolah-sekolah orang, biar saya punya sekolah sendiri. Alhamdulillah dulu ketolak ngajar di sekolah-sekolah itu. Bahkan ketika lagi susah-susahnya dulu tuh, karena emang kita nggak punya pekerjaan ya, saya ada sakit, kita bagi kita kecuali kegembiraan. Tapi sabar itu kan ada syaratnya. Baru disebut sabar kalau sabarnya seperti sabarnya para anbiya, yang minimal 10 tahun. Karena Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada kitab induk. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan. Artinya apa? Takdir. Ternyata takdir itu ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Tapi tadi katanya kertas telah kering, pena telah diangkat. Kok sekarang ada yang dihapus? Gimana tuh menyingkronkan dua dalil ini? Para ulama kemudian menyimpulkan takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, gak bisa dihapus, gak bisa berubah. Ada takdir mu'allaq, bisa berubah. Jadi bagian kita kalau mau berubah adalah takdir mu'allaq, takdir yang berubah. Yang mubrom tidak. Apa yang mubrom? Hidup, mati, rezeki, jodoh, kejadian mubrom. Yang tadi saya bilang nggak bisa berubah. Mau kalian korupsi, nggak korupsi ya segitu aja udah. Yang mu'allaqnya apa? Keadaannya. Keadaan itu apa? Rasanya punya jodoh ini bahagia atau sengsara. Rasanya dikasih rezeki segitu cukup atau lebih atau kurang. Kejadian ini membuat kita bahagia atau membuat kita tersiksa. Jadi rasanya, keadaannya itu berubah. Lagi pula ngapain sih kita berharap? Kalau saya repost berarti saya nggak laporan aja. Kalau saya repost kali dua bagus nih repost. Agak subjektif sih saya. Beneran ini beneran. Oke. Sebelumnya doa merubah takdir dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud. Kalimatnya begini, Allahumma in kunta katabtani min ahli syaqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya Engkau mencatat takdirku termasuk orang yang sengsara, maka hapuslah catatan itu. Catatlah aku termasuk orang yang bahagia. Sesungguhnya Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan, dan sesungguhnya di sisimu lah kitab induk takdir. Punya ayah, anak yatim tidak punya ayah. Qad khatabaha rajulun musir. Dia dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang satu rajulun musir, arti musir itu orang kaya. Yang satu lagi rajulun mu'dim, orang miskin. Ya, ada dua laki-laki, dilamar perempuan ini, satu kaya, satu miskin. Wa nahnu nuhibbul musir, kami keluarga besar lebih condong atau lebih serang kepada yang kaya.
supaya dia hidupnya lebih mudah, diberikan nafkah segala macam. Wah iya, tapi dia tuhibbul muslim, dia cintanya sama yang miskin. Maka dia minta ke Rasulullah, ya Rasulullah gimana ini? Gitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Lam nara lil mutahabbaini khairan nikah. Kami tidak melihat orang-orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Artinya tidak boleh memaksa seseorang yang saling mencintai kecuali mereka diizinkan menikah. Hadis riwayat yang tadi dengan derajat sahih. Maka dari jawaban ini Rasulullah SAW menjawab ini, maka kita menyimpulkan bahwa tidak boleh orang tua memaksa anak menikah dengan seseorang yang dia tidak cintai, walaupun tidak boleh menikah tanpa wali. Bukan berarti wali boleh memaksa. Jadi wali harus berkenan menjadi wali nikah sesuai dengan pilihan anaknya, selama pilihan itu tidak melanggar syariat. Yang dia boleh memaksa kalau sesuatu yang melanggar syariat. Kalau nggak melanggar syariat nggak boleh dipaksa. Karena hadisnya kayak gitu. La munara lil mutahabbain. Menurut kami kalau ada dua orang yang saling mencintai, kata Nabi, khairan nikah, yang nggak ada pilihan selain menikah. Lagi menikah. Allah. Saat kita tidak bisa memberikan. Nah, pada saat kita bisa memberikan, kita biasa dipuji. Saat kita tidak bisa memberikan, biasanya keluar kata-kata, kamu tuh rezekinya ini, tapi kok nggak bisa, padahal cuma segini, padahal itu sering. Nah, pada saat keluar kata-kata itu, Ustaz, itu kan saya ya. Jadi, bagaimana Ustaz? Apakah itu berdosa? Nah, apakah itu mempengaruhi rezeki kita? Di saat mereka meminta kita, kalau kita tidak bisa memberikan, keluarlah kata-kata yang buruk rasanya. Apakah itu mempengaruhi? Padahal kita juga punya keperluan, kita sering membantu. Hanya satu aja kita tidak bisa membantu, kata-katanya keluar yang kata-kata buruk itu. Apakah itu mempengaruhi rezeki kita? Terima kasih Ustaz. Dan satu Ustaz ya, saya mohon doanya. Dan saya bisa umroh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dia. Kemudian silakan. Kita ready ya. Ada ianya dulu. Dia udah mewakili kita yang berkeluarga. Salah nggak kalau kita nggak selalu menurutin keinginan keluarga besar yang minta bantuan ke kita? Kan menurut saya jawab. Sebetulnya semua paham ya kondisinya ya. Kita harus, nggak ada jawaban yang berlaku untuk semua kasus. Nggak ada yang general. Pasti ada dawabit, ada spesifiknya. Tergantung yang minta tolong itu siapa dulu. Kalau yang minta tolong atau yang membutuhkan kita itu adalah yang wajib kita nafkahi, maka dalam hal yang wajib itu tidak dibutuhkan kerelaan. Kita rela nggak rela harus kita kasih. Siapa contohnya keluarga itu misalnya yang dalam perwalian kita, misalnya saya punya ponakan saya yatim, maka saya wajib menafkahi dia. Saya rela nggak rela, rutin nggak rutin, pokoknya saya harus menafkahi dia. Walaupun saya bilang udah rutin kok dikasih tiap bulan, ya udah memang tiap bulan harus dikasih. Sama seperti saya menafkahi keluarga kecil saya, istri, anak-anak, ya sama dengan ponakan yang sudah yatim misalnya. Atau adik saya yang perempuan yang juga yatim, artinya orang tua kita udah meninggal, sehingga adik saya yang perempuan ini belum menikah, wajib saya nafkahi sebagai kakaknya. Mau saya rela nggak rela? Makanya tadi pertanyaannya kan sangat general nih. Saya coba lihat kasusnya. Kalau kasusnya yang meminta tolong atau minta bantuan kita itu memang berada dalam perwalian atau kewajiban nafkah kita dan kita mampu, wajib rela ataupun nggak rela. Dan itu sangat mempengaruhi rezeki kita. Kalau kita nggak mau memberikan hak dia, Allah akan berikan hak dia dari orang lain, sehingga rezeki kita itu akan dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya di dalam harta kita itu kan ada 2,5% zakat misalnya. Kita nggak tunaikan zakat di tahun ini nih,
maka Allah akan memberikan rezeki itu kepada orang lain yang 2,5%-nya sama untuk dia keluarkan. Berarti kalau rezeki kita 100 juta per tahun, 2,5 juta gak kita keluarin nih, maka 100 jutanya Allah akan berikan kepada yang lain untuk mengeluarkan 2,5 juta. Berarti kita kehilangan berapa? Bukan 2,5 juta, 100 juta. Inilah konsekuensi dari hilangnya keberkahan rezeki gara-gara kita tidak menunaikan kewajiban. Tapi kalau di luar kewajiban pernafkahan, sepupu atau saudara jauh, atau bahkan baru dia ngaku saudara setelah kita sukses, selama ini nggak tahu kemana gitu ya, maka kewajibannya sama dengan kewajiban kita kepada sesama muslim yang lainnya. Lihat kondisi dia, bukan lihat hubungannya. Kalau yang pertama tadi kan lihat hubungannya, terserah kita rela nggak rela tetap harus kita berikan. Tapi kalau yang ini nggak lihat hubungannya, tapi lihat kondisinya. Satu, dia tuh ternyata emang benar-benar butuh, bukan males, bukan jadi ngandalin kita, bukan manfaatin, emang butuh. Dan butuhnya emang dia belum survive ya, jadi butuhnya masih rutin gitu. Selama kita masih mampu, kalau saya memilih tetap memberikan bantuan kepada dia, karena dengan membantu dia lah saya mendapatkan rezeki yang berkah. Allah tambahkan rezeki saya. Kalau dia benar-benar butuh, biasanya dalam Islam disebut dengan orang yang ta'afuf, orang yang menjaga iffah. Apa itu ta'afuf? Dia tuh butuh banget, tapi dia nggak mau menghinakan diri dia sendiri dengan cara mengemis, dengan cara meminta-minta. Dia hanya minta kepada kita untuk menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan keluarga. Orang kayak gini layak dibantu sih. Walaupun bentuk bantuan kan gak harus selalu materi kan. Dengan sekolahin dia kah, dengan ikutin dia kursus kah, dengan upgrade skill dan value dia kah, supaya dia bisa mandiri juga. Tetap kita biayain misalnya. Itu bagian dari cara kita membantu dia. Tapi mungkin awalnya gede, tapi setelahnya dia mandiri. Daripada tiap bulan dikasih 1.500.000, tapi rutin, gak berubah-ubah keadaannya. Ada kondisinya kayak gitu. Tapi kalau yang diceritakan Kak dia tuh kayaknya sih bukan yang ini sih, justru yang agak-agak manfaatin. Sampai ada istilahnya orang baik biasanya ketemu sama orang yang suka manfaatin. Jadi kalau kita baik biasanya kita dekat sama orang-orang yang suka manfaatin kita gitu. Buktinya apa? Buktinya kalau dikasih dia puji, kalau nggak dikasih sekali, keluarlah kata-kata yang buruk tadi, kamu pelit, kamu apa, dan segala macam dengan ancaman-ancaman, nanti rezeki kamu nggak berkah, bla nggak usah khawatir. Kalau orangnya memang kayak gitu, pertama dia tidak sehat secara perilaku, secara akhlak, lagi pula selama ini udah kita bantu, maka tidak membantunya sesekali bagian dari cara kita mendidik dia. Tidak membantunya sesekali adalah bagian dari cara kita mendidik dia supaya lebih mandiri, supaya lebih semangat dan seterusnya. Saya pikir kondisinya sangat berbeda tergantung orangnya. Kemudian yang kedua, semoga Kak Dian Anggraini diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. محمد
maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kami adalah hamba yang berbuat aib, celah, salah dan dosa, sehingga menyebabkan kami berbuat dosa di hadapan-Mu seolah-olah Engkau tidak melihat. Padahal Engkau Maha melihat dan Maha tahu segala yang tampak dan yang tersembunyi. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Jangan biarkan dosa dan kesalahan itu mencelakai kami, menutup hati kami, menutup hubungan kami dengan Engkau, menjauhkan kami dari orang-orang saleh, dan mencabut keberkahan dari hidup kami. Ya Allah, kepada Engkau lah kami berserah dan berpasrah, karena Engkau satu-satunya yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang mengurusnya, menjaganya, memeliharanya, dan mengaturnya. Semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi kecuali sesuai dengan kehendak-Mu, ilmu, ketetapan-Mu, ya Allah. Engkau Maha sempurna dalam mengatur dan mengurus segalanya. Maka uruslah hidup kami, ya Allah. Kami tidak mampu mengurus hidup kami ini sendiri. Kami sering merasa lemah, tidak berdaya. Kami bodoh, kami fakir, kami miskin, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak bisa mengurus hidup kami sendiri, ya Allah. Kami butuh Engkau. Uruslah hidup kami, ya Allah. Luruskanlah apa yang bengkok dari hidup kami. Sempurnakanlah apa yang tercela dan yang kurang dari hidup kami. Angkatlah beban-beban kami, ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami, ya Allah. Sembuhkanlah luka-luka kami, ya Allah. Luka zahir, luka batin, luka yang menganga sejak tahun lamanya. Jangan tinggalkan kami sendiri di masa-masa sulit kami, ya Allah. Engkau satu-satunya harapan kami, yang tidak akan pernah mengecewakan hamba. Kami pernah berharap kepada manusia lalu kecewa. Kami pernah datang ke manusia tetapi kami ditolak. Maka kami datang kepada Engkau dan tolak kami, ya Allah. Temani kami di masa-masa yang berat, di masa-masa yang sulit. Engkau satu-satunya harapan kami. Setelah kami tidak mampu lagi berharap kepada siapapun selain Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tolong kami, ya Allah. Selesaikan segala hajat dan urusan kami, ya Allah. Tunaikan harapan-harapan kami, ya Allah. Islahlah, perbaikilah hubungan antara kami dengan orang-orang yang bermasalah di hidup kami. Dalam rumah tangga kami, dalam keluarga besar kami, dalam pertemanan kami, dalam pekerjaan kami. Engkau yang selalu memberi hamba-Hamba-Mu, memelihara kami dengan penjagaan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi terakhir Bunda Ustazah Hari untuk memberikan apresiasi ini. Dan kita sudah sampai di acara kita akan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah sudah Allahumma kita di kata sudah ya. Terima kasih buat teman-teman di sana semuanya. Mau pulang. Mari kita masuk.
Silahkan. Assalamualaikum. Aku mau nggak videoin mama kamu. Mbak, si anti kamera ketemu yang suka kamera. Insya Allah. Ini video. Masya Allah, waktunya pulang. Bismillah. Nur, cahaya ilahi. Udah ada cahaya ilahi nggak tuh? Cahaya ilahi, Masya Allah.